Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum acara dimulai, mohon izin saya memperkenalkan diri. Pada hari ini saya Ibu Warfaiza sebagai ketua acara dalam kegiatan hari ini. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita buka dengan melafalkan basmalah bersama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jemberang pada Bapak Saidan SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Ibu Emi Kurniasi dalam guru penggalan yang ketiga dari SMA Negeri 1 Jemberang, Bu Faiza selaku ketua acara dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Jemberang. Izinkanlah pertama komunitas sekolah dan terdiri dari Bapak Ibu guru, para siswa, dan orang tua peserta didik merasakan dan mendoakan semoga semakin banyak Bapak Ibu guru yang tumbuh dan berkembang menggeblek diri untuk menjadi guru penggerak seperti yang menjadi cita-cita masyarakat bangsa dan negara melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa kemajuan dan kualitas pendidikan tidak lain salah satunya melalui kinerja dan kiprah para guru. Setelah guru-guru penggerak nanti tercipta melalui program yang ketat, diharapkan nanti prestasi sekolah, kemajuan dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, provinsi dan nasional semakin meningkat, yang pada endingnya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di era global, mampu membawa negeri ini lebih maju, lebih sejahtera, lebih adil dan makmur. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Ibu Emi Kurniasi yang sudah dan telah berproses untuk menggapai predikat guru penggerak yang ketiga di sekolah kita. Dan hari ini Bapak Ibu terima kasih berkenan untuk hadir dalam rangka mengikuti seminar dengan modul 1.4 tentang dunia positif. Dan diharapkan kepada kita semua Bapak Ibu guru, dengan kita semua mengikuti kegiatan ini menambah semangat, gairah dan motivasi untuk bisa mencontoh ya salah satu inti dan benang merah guru penggerak adalah untuk membentuk kualitas guru yang memiliki kematangan emosional, kematangan moral, kematangan spiritual, juga kemampuan pedagogis, profesional, kepribadian dan sosial yang handal, yang nanti semuanya dipastikan untuk memberikan proses pelayanan pendidikan dan pelajaran yang berfokus kepada murid dengan berkolaborasi dengan orang tua, dengan komunitas di sekolah. Saya kira itu sambutan dari sekolah. Sekali lagi kepada guru ini selamat berproses, pada Bapak Ibu sekalian selamat mengikuti kegiatan. Semoga ini semua membawa manfaat bagi kita semua untuk sekali lagi menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan sekaligus keterampilan untuk kita semua bisa mengajar dan mendidik putra-putri kita sesuai dengan insting dan kodratnya
Di antaranya adalah siswa atau peserta didik adalah manusia yang unik, yang tidak sama, sehingga dalam kurikulum merdeka kita juga wajib memahami tentang pembelajaran diferensiasi. Kalau mungkin bingung gambarnya sederhana, kita tidak mungkin mengetes semua dari murid dengan norma maupun dengan acuan indikator yang sama. Sama seperti kita mungkin tidak mungkin mengetes gajah, burung, ikan, kemudian kambing untuk kemampuan memandang pohon misalnya. Itu kita tidak bisa seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi, di mana gajah kita pupuk menjadi gajah yang hebat, burung kita kembangkan untuk menjadi burung yang hebat, ikan kita kembangkan untuk bisa berenang yang hebat, tidak mungkin ikan disuruh berenang yang lebih tes kemampuannya dalam terbang maupun dalam panjang pohon. Demikian Bapak Ibu, khususnya Bu ini selamat. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah atas nama sekolah kegiatan workshop atau seminar tentang budaya positif di sekolah yang merupakan salah satu proses untuk memperoleh pendidikan guru penggerak oleh Bu Eni Kurniasih, agar kita semua bisa berjalan dengan baik dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak saya ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara ini pada hari ini pada tanggal 7 Februari 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Kurniasih. Kegiatan ini kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam di Bapak Ibu. Nanti akan ada kegiatan diskusi dan tanya jawab secukupnya yang jika ingin bertanya dan kita diskusi bersama dengan Ibu Eni. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Haji Barang, Bapak Sariban SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru karyawan SMA Negeri 1 Haji Barang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul insya Allah dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu tugas di program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan materi mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini bukan bermaksud saya menggurui Bapak atau Ibu, karena di sini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang sudah hebat-hebat, ya, tapi di sini saya membagikan informasi yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak untuk anak-anak. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai budaya positif, dan insya Allah untuk di SMA Negeri 1 Haji Barang ini sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah diterapkan ya untuk membentuk karakter dari murid kita. Mulai dari kegiatan 30 menit bersama semalam, kemudian kegiatan seni sapa salam, pembentukan karakter, pengembangan organisasi dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif di sini ini adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepadamu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang disepakati bersama. Nah, biasanya ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi ini bertujuan budaya positif itu agar murid dapat berkembang menjadi
pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan tuntutan yang ada di kurikulum Merdeka, kita mengenal adanya profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian berkebijakan global, mandiri, kritis, ya. Kemudian ada terdalam kritis ya, gotong royong. Ini yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Kebetulan kemarin saya sudah mengikuti pendidikan selama 2 bulan dan sempat ada rehat seksi untuk modul 1 sudah diselesaikan selama 2 bulan, dan mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, mohon dukungannya agar nanti bisa menyelesaikan seluruh tahapan ini dengan baik, karena masih cukup lama, nanti insya Allah sampai dengan 9 Juli untuk selesai di modul ketiga. Di modul budaya positif kami mempelajari mengenai pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian mengenai motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, selanjutnya ada posisi, kontrol, restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, dan adanya segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu guru untuk bermain sebentar. Jadi di sini ada A dan B, di mana A itu adalah nanti mungkin yang duduknya bersebelahan saja, gitu. Jadi bersebelahan. Jadi untuk ibaratnya ada A dan B. Ya. A adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi mungkin bisa dibagi dulu, yang jadi A siapa, yang jadi B siapa, gitu. Oh iya, kanan sama kiri, berarti yang jadi A yang ada di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan jadi A, yang jadi B itu yang ada di sebelah kiri. Di sini untuk A itu tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi mengepalkan salah satu tangan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan tersebut. Jadi ibaratnya di situ ada sesuatu yang sangat-sangat berharga dan Anda perlu menjaga benda tersebut dengan semua tenaga ya, karena itu sangat penting ya, terutama untuk kehidupan Anda. Sudah dikepalkan di Bapak Ibu ya. Jadi dikepalkan dengan kuat ya. Kemudian tugas B itu adalah mencoba dengan segala upaya ya, segala cara agar A itu bisa membuka kepala tangannya ya. Jadi untuk B itu boleh mulai dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, selanjutnya menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda tersebut. Ini waktunya hanya 30 detik, jadi menggunakan berbagai upaya agar bisa membuka kepala untuk bisa tidak bergerak. Jadi di sini sebenarnya apa sih yang terjadi dan mengapa? Kemudian siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Mungkin apa sih yang terjadi pada peristiwa ini? Gitu. Sebenarnya alasannya mungkin saya mau tanya dulu ke alasan dari yang membuka dulu ya. Boleh ke Bu Dai, silakan alasannya.
seperti tadi yang disampaikan bahwa saya sedang memegang sesuatu yang sangat berharga bagi diri saya. Seberapapun uang yang semuanya di sini ya. Nah, jadi di sini adalah apa sih yang kita pelajari di sini? Ini adalah mempelajari masalah kontrol ya, Bapak Ibu ya. Jadi kontrol kalau Bapak Ibu lihat pertanyaan yang ketiga, sebenarnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ya? Jadi mungkin walaupun tadi Pak Sumarsono sudah digiring oleh data uang 5.000 ya. Tidak bergeming. Ya, kalau uang 5.000 tapi tidak bergeming kan? Udah ini dengan uang 20.000 itu bisa. Itu mungkin ada sedikit rasa agak enak karena sama ibu dulu ya. Menurut Bapak Ibu di sini siapa yang paling memegang kontrol bagi ya diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata walaupun sekuat apapun ada godaan dari luar ya, kalau diri kita memang tidak menginginkan hal itu tidak akan terjadi. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa dipaksa oleh apapun ya. Walaupun mungkin ya terlihatnya kita bisa dipaksa, tapi ternyata yang memegang kontrol, yang paling memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian di selanjutnya itu adalah tentang ilusi. Bapak Ibu, apa sih ilusi? Ilusi itu ya ilusi itu semacam bayang-bayang seperti itu ya. Jadi kelihatan nyata tapi tidak nyata. Seperti itu ya itu ya. Nah, jadi ini adalah ilusi kontrol. Jadi ada perubahan paradigma teori kontrol mengenai ilusi kontrol. Nah, ini ada beberapa yang menarik ya. Ternyata ilusi guru mengontrol murid. Ini sering terjadi dan mungkin saya juga sering lakukan. Ya. Kita berusaha untuk mengontrol murid. Ya. Seolah-olah murid kita itu patuh terhadap apa yang kita kontrol. Ya. Akan tetapi ternyata itu hanya ilusi. Ya. Maksudnya seperti apa? Jadi ini ada beberapa, nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi ilusi itu seolah-olah anak tersebut mengikuti apa yang kita inginkan, guru mengontrol murid, anak mengikuti, tetapi sebenarnya anak tersebut ketika tidak ada yang mengontrol, akhirnya dia juga kembali lepas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini refleksi untuk diri saya sendiri, terutama yang Bapak Ibu, terutama ketika berhadapan dengan murid-murid. Jadi ada kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kadang kita membuat anak-anak jadi merasa bersalah terhadap diri kita gitu. Nah, yang harapannya kita itu ternyata dengan membuat anak merasa bersalah, tapi gini anak bisa menyadari kesalahannya seperti itu ya. Anak bisa tumbuh karakter baiknya. Tapi ternyata itu tidak terjadi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita seringkali memberikan berbagai penguatan yang penguatan positif pada anak, penghargaan seperti itu ya, yang ternyata itu juga hanya berupa ilusi. Ya, jadi ada yang efektif dan ada yang hanya berupa ilusi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Ini terutama mungkin bagi ibu-ibu di sini ya, seringkali memaksa putra putrinya ya agar mengikuti kehendak dari ibu gitu. Nah, ini juga ini hanya berupa ilusi, sesuatu yang nyata dilakukan, mungkin mereka menuruti kegiatan tersebut, tapi ternyata ada di kesempatan lain ketika tidak ada paksaan itu akan menjadi biasa. Nah, selanjutnya di sini adalah perubahan mengenai stimulus, respon, dan teori kontrol. Jadi ternyata ini yang saya garis bawahi di sini di Bapak Ibu. Jadi pada teori stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi realitas atau kebutuhan untuk teori kontrol itu berbeda. Dan di sini tuh kalau untuk teori stimulus respon, orang lain masih bisa mengontrol kita. Akan tetapi pada teori kontrol yang tadi dijelaskan pada ilusi teori kontrol,
pegang seperti itu ya Pak. Nah, jadi yang memegang adalah diri kita sendiri ya. Jadi yang memegang yang bisa mengontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kemudian dalam upaya membentuk budaya positif, terutama kita memerlukan satu adanya di kegiatan yaitu disiplin positif ya. Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah disiplin ya. Apalagi kita di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan mungkin sering mendengar istilah disiplin. Ya. Nah, disiplin itu kita mungkin sering mendengar istilah disiplin identik dengan beberapa kata. Ada kata tertib, itu bisa menjadikan suatu anak itu menjadi disiplin. Selanjutnya, dengan adanya disiplin dapat membuat kehidupannya menjadi lebih teratur. Ya. Selanjutnya adanya suatu kepatuhan terhadap peraturan. Dan biasanya pada sebuah disiplin itu adanya suatu hukuman. Nah, seperti itu. Nah, jadi sering kita melihat dengan adanya suatu kedisiplinan itu membuat ketidaknyamanan. Nah, akan tetapi Bapak pendidikan kita ini yang sangat luar biasa ya. Jadi terus beberapa teori pendidikan yang kita punya Bapak Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini teorinya itu sebenarnya sangat masih berlaku ya. Ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Jadi intinya apa sih? Disiplin itu harus dilakukan atas motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, disiplin akan efektif apabila terdapat motivasi internal dari dalam diri sendiri. Ya, gitu. Nah, sebagai seorang pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik, jadi bukan hanya motivasi ekstrinsi. Jadi kita harapkan ya, sebagai seorang pendidik kita bisa membentuk motivasi anak untuk bisa melakukan suatu disiplinan. Motivasi itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Jadi bukan berasal karena tadi berbagai macam ilusi tadi. Nah, ini adalah berbagai nilai kebajikan, terutama kebajikan universal yang ditanamkan dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru sering mengenal istilah-istilah ini ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah mandiri. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bernalar bisnis. Yang keempat berkebinekaan global. Dan ini adalah foto proyek serta yang keenam itu adalah jadi ada 6 nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang diharapkan karakter tersebut muncul pada diri murid-murid kita. Jadi kita mengharapkan anak-anak yang kita didik ya, murid-murid yang kita didik itu adalah murid-murid yang berkarakter ya, karakter profil pelajar. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tadi terkait dengan motivasi. Disiplin itu akan terwujud apabila adanya motivasi intrinsik ya. Ini seorang tokoh yang menggunakan teori motivasi yaitu Daniel Goleman. Maaf kalau salah penyebutannya. Dalam bukunya menjadi gimana Bapak? Maaf ya. Di dalam bukunya Restrukturisme Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang ya, kita berperilaku itu mempunyai 3 motivasi. Yang pertama itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering sekali kita lakukan. Kita melakukan sesuatu itu karena takut. Ya, takut terjadi sesuatu atau takut adanya hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ya. Selanjutnya motivasi yang kedua ini
yang diinginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi bukan hanya karena rasa takut akan suatu hukuman atau ketidaknyamanan ya, misalkan mungkin takut ditegur atau takut mendapatkan sanksi ya, tapi juga untuk mendapatkan, ini bukan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalkan mendapatkan juara atau penghargaan dari orang lain, tapi kita harapkan motivasi yang timbul atas apa yang kita lakukan itu adalah dari diri sendiri untuk menghargai adanya nilai-nilai yang kita percaya. Itu yang Ibu. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi tadi yang ketiga. Ya, motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, karena itu adalah motivasi dari dalam murid itu sendiri yang insya Allah itu tidak akan mempengaruhi dengan adanya hukuman maupun hadiah. Selanjutnya di sini mereka akan berperilaku dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi untuk selanjutnya di sini adalah sebagai seorang guru ya, ketika misalkan nih Bapak Ibu guru sebagai seorang guru itu ketika hadir mengajar di kelas tepat waktu ya. Nah, saya pengen bertanya ke Bapak Ibu guru, kira-kira motivasi apa sih yang mendasari tindakan tersebut? Mungkin bisa dijawab dengan jujur. Pelayanan yang berarti sekarang motivasi dengan teladan. Alhamdulillah ya. Berarti itu adalah motivasi yang keberapa nih? Tadi motivasi yang pertama itu adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga adalah dari diri sendiri. Insya Allah itu masuk ke yang ketiga ya Bu ya. Ya, dan itu menjadi yang sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Kita semuanya bisa termotivasi ya dari dalam diri untuk melakukan sesuatu itu bukan atas dasar adanya hukuman ataupun menghindari suatu ketidaknyamanan dan juga untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, tapi karena adanya nilai-nilai yang kita yakini. Seperti tadi Bu Emi bilang itu adalah memberikan pelayanan terbaik untuk murid-murid kita. Ya. Terima kasih Bu. Bapak. Ya baik Bapak, terima kasih. Jadi sekali ya, jadi adalah motivasi. Ternyata di sini ada suatu hak dan kewajiban juga yang harus kita lakukan ya. Jadi anak-anak belajar di sini mereka mempunyai hak untuk belajar tepat waktu. Jadi diharapkan kita semuanya bisa memberikan pelayanan terbaik dalam rangka untuk memberikan hak-hak anak agar mereka tidak merasa dirugikan ketika belajar di SMA Negeri Satu Barat. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai hukuman atau konsekuensi. Dari tadi ada suatu istilah tadi motivasi itu salah satunya adalah untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Nah, kita akan bisa membedakan ini adanya suatu hukuman ataukah konsekuensi tindakan mungkin yang sudah kita lakukan. Nanti ngobrol di Bapak Ibu sudah sambil dilihat ya. Kira-kira untuk yang pertama nih, ini mungkin kedua olahraga ya. Saya bertanya kedua olahraga untuk Pak Dodi. Untuk yang pertama mencatat 100 kali. Olahraganya ada 2 dulu, pokok lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa? Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Menurut konsekuensi. Konsekuensi. Karena sudah kesepakatan kontrak pembelajaran awal. Sudah ada di kontrak pembelajaran awal. Oke, monggo ya. Untuk yang pertama itu menurut Pak Dodi adalah konsekuensi. Nanti akan kita bahas ya setelah ini Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kasus pertama ya. Kasus pertama untuk Bu Uci mungkin mau memberikan pendapatnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, ya.
Yang ketiga, Uli diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah satu konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Kemudian ada meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Selanjutnya yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oke, ada pendapat lain Bapak Ibu? Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Kegiatan tersebut. Hukuman. Oke. Nanti kita coba lihat ya Bapak Ibu. Iya, jadi ternyata ada yang namanya hukuman dan ada yang namanya konsekuensi. Kalau kita lihat di situ konsekuensi itu anak menyadari sendiri ya. Ketika melakukan sesuatu atau melakukan suatu kesalahan itu sudah harus seperti menggantikan kertas tugas temannya dicoret-coret. Itu artinya dia punya kesadaran, harus sudah tahu. Oh karena kertasnya temannya itu sudah dicoret-coret maka saya harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air itu juga merupakan suatu konsekuensi ya. Kenapa yang terakhir itu merupakan konsekuensi? Karena itu dilakukannya pada saat pelajaran olahraga. Jadi yang tadi konsekuensi yang dilakukan pada saat pelajaran olahraga itu adalah pada kesepakatan pelajaran olahraga tersebut. Tapi kalau yang kasus kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini ya mungkin pelajaran matematika terlambatnya hadir. Jadi ini merupakan suatu hukuman seperti itu. Ya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Biasanya anak sudah mengetahui sendiri untuk konsekuensi apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, tapi kalau hukuman itu biasanya hanya bersifat sepihak dari pemberi hukuman tersebut. Ya. Kita lihat lagi di sini Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia ini ada suatu pertanyaan, ada cerita ini. Ini adalah Bu Ambar. Kenal Bu Ambar Bapak? Jadi Bu Ambar itu adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ya. Ini sedang bingung menghadapi kelas salah satu muridnya di kelas. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin ini lebih cocoknya dijawab sama mereka atau Poli, monggo ke siapa? Ibu mungkin Ibu. Alasannya kira-kira Doni seperti apa nih? Kenapa Doni sering merebut bekal paksa dari bekal makan siang dari teman-temannya? Karena Oh iya. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi mungkin karena tidak membawa bekal ya Bu. Ya, itu terkait dengan apa Bu Ibu? Ternyata terkait dengan kebutuhan dasar dari manusia. Seperti yang ada di tapi ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan dari bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang serta rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya, jadi sebelum nanti kita bahas masalahnya dulu ini dulu di Bapak Ibu. Jadi menurut Dr. William Windsor, itu menyatakan bahwa ternyata setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan tertentu. Jadi setiap manusia itu berperilaku, bertindak, itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar, ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka anak-anak atau kita murid itu akan bisa tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Akan tetapi jika tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan emosi negatif. Bahkan mereka juga dapat melakukan suatu perbuatan yang bertentangan
dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Jadi intinya adalah kita harus memahami ya teman-teman. Jadi kalau perilaku buruk seseorang itu biasanya adalah respon dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi ada suatu respon terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, seorang melakukan sesuatu perbuatan tindakan itu karena untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah kebutuhannya tadi hampir sama ya, kebutuhan bertahan hidup ya. Maaf kalau saya salah menyebut pelafalannya. Ada freedom, power, belonging, and fun ya. Nah untuk yang pertama itu adalah tentang kebutuhan bertahan hidup ya, merasa diterima. Ya. Selanjutnya kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Tadi kalau Doni ya tadi ya. Ya untuk Doni itu sendiri, bukan Doni. Ya untuk Doni itu sendiri tadi karena mungkin lebih berhubungan dengan kebutuhan makan ya. Makannya mungkin tidak dipenuhi, itu termasuk ke kebutuhan apa? Makan itu kira-kira kebutuhan apa? Ya, makan untuk hidup atau hidup untuk waktu. Ya, jadi makan itu merupakan salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Ini merupakan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini komponen psikologisnya ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ternyata perasaan aman itu juga merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa? Ya karena kalau kita merasa tidak aman, ya tentunya hidup akan menjadi tidak tenang, seperti itu ya. Kemudian kalau kita melihat di beberapa berita juga banyak sekali kasus karena berawal dari rasa aman yang kurang, akhirnya tidak mempertahankan kehidupan. Baik Bapak, terima kasih. Baik ya nih Bapak ya. Standar pangan apa nih Bapak? Iya, sama kesehatan dan juga perasaan aman. Kemudian selanjutnya yang kedua ini adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Gimana Ibu Sarah? Love and belonging merupakan satu kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima oleh teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Kita tentunya tidak akan bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita selalu butuh orang lain. Ya, baik itu teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja maupun yang lain. Kita juga butuh untuk merasa diterima, dihargai, dicintai, ya, disayangi. Jadi disayangi itu bisa menimbulkan suatu kebahagiaan ya. Karena apabila itu tidak terpenuhi, tentunya nanti bisa menimbulkan suatu perilaku ya. Perilaku yang akan bisa tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dipercaya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kebutuhan akan suatu kebebasan atau freedom. Ya. Kebutuhan ini akan kemandirian, otonomi, terutama adalah kebutuhan di sini memiliki pilihan ya. Kita bisa membuat suatu pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, hubungannya apa dengan kita sebagai bapak ibu guru di sini? Jadi yang bisa dilakukan oleh guru itu adalah membuat suatu pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik. Nah, jadi membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat mereka. Kemudian anak juga selalu diberikan pilihan. Nah, terutama kayak seperti kemarin ini di awal-awal pembukaan proyek ya, ketika pembuatan kelompok saya sempat mengalami sendiri kemarin ya, pada saat pembuatan kelompok itu ada anak yang merasa tidak diterima ketika anak tersebut dimasukkan ke suatu kelompok tertentu ya. Jadi bisa mungkin kita bisa memberikan kebebasan kepada anak ya untuk bisa memilih ya, pilihan. Tapi tentunya harus selalu didampingi, harus selalu didampingi dan diarahkan oleh selanjutnya untuk kebutuhan yang keempat itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya. Untuk kebutuhan akan
Nanti di sini dalam hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sini adalah memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam pelajaran. Banyak sekali anak-anak ketika saya tanya itu, kebetulan saya guru IPA itu identiknya dengan pelajaran yang susah, ribet, rumit, seperti itu ya. Nah, kalian tuh pengennya seperti apa? Bu, sekali-kali pelajarannya di luar sih, gitu. Misalkan, nah terus gimana di lapangan? Gitu. Saya tanya seperti itu. Ya di luar, misalkan ada yang pelajaran kita dibebaskan misalkan gazebo atau apa belajar sendiri, atau sering melakukan kegiatan seperti kalau yang paling menarik bagi anak kalau di pelajaran kimia itu adalah praktikum ya. Sampai kadang kebablasan untuk waktunya. Nah, karena mereka nggak mau berhenti. Gitu. Jadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya, yang ini juga menyesuaikan dengan program dari anak tersebut. Anak sekarang itu sepertinya sudah sangat-sangat tergantung dengan gadget ya. Bukan hanya anak kakak atau murid-murid, tapi mungkin kita sendiri sebagai bapak ibu ya. Jadi bisa kita memanfaatkan hal tersebut untuk membuat suatu pembelajaran yang lebih benar. Kemudian untuk yang kelima itu adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Ya, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Kemudian terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Hal yang bisa dilakukan guru antara lain adalah anak diberikan kesempatan untuk membuat keputusan. Jadi kita sebagai guru tidak boleh terlalu diktator ya. Jadi memberikan kesempatan anak untuk membuat keputusan dan terutama adalah ketika anak melakukan suatu prestasi atau mungkin mengungkapkan pendapatnya. Itu ketika anak tersebut dihargai dan didengarkan saja itu merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan atau dari kelima kebutuhan tersebut apabila ya kita sebagai guru itu bisa memahami kebutuhan dasar dari manusia, ya kita bisa lebih memahami murid, kita bisa mendidik murid-murid kita sehingga murid-murid tersebut itu akan menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia yang melandasi setiap tindakan dari manusia. Yang apabila tidak terpenuhi, tentunya akan menimbulkan suatu nilai-nilai yang tidak kurang baik. Sepertinya sudah agak mengantuk. Ini mengenai posisi kontrol ya. Ini menurut dokter William Blazer ya. Jadi ini suatu tokoh ya, dosen. Itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai pendukung. Kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Kira-kira kalau kita lihat dari kelima posisi tersebut, yang paling ideal yang mana ya mungkin ya? Yang kelima manajer, karena paling atas mungkin ya. Ya, tapi mungkin yang sudah sering kita lakukan itu mana ya? 1, 2, 3. Ya. Kita coba lihat aplikasinya ketika dalam suatu kegiatan ya. Ini tentang posisi kontrol. Yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat masalah bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah bikin terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan puasa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, Bapak Ibu kira-kira itu posisi apa ya? Kalau tadi posisi lu, ya, buat merasa bersalah. Tidak merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman sudah dihalang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Kita masuk sekolah. Ibu beresin. Kamu ini ada aja. Apalagi itu bawa ya. Teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung berpindah diri untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, mungkin ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Masih di kasus yang sama. Karen!
kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan melakukan alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, baik Bapak Ibu, jadi tadi ada beberapa posisi kontrol yang mungkin sering kita lakukan, dan mulai dari yang pertama itu adalah sebagai seorang penghukum ya, kemudian yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga ini mungkin yang sering kita lakukan juga itu adalah sebagai seorang teman ya, dan pemantau, serta selanjutnya adalah sebagai seorang manajer ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa seorang penghukum ya, ini bisa menggunakan hukuman itu bukan hanya fisik, tapi hukuman itu juga bisa berupa hukuman verbal ya. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum itu akan senantiasa mengatakan bahwa sebenarnya sekolah itu adalah satu sistem yang merupakan alat untuk lebih menekan murid ya, lebih dalam lagi. Nah, biasanya ini ada beberapa kalimat yang umum dilakukan oleh seorang yang dikatakan oleh seorang penghukum itu patuhi aturan saya atau awas ya. Jadi seringnya adalah semacam suatu ancaman seperti itu ya. Kamu selalu bersalah dan seperti itu ya. Jadi itu adalah suatu posisi sebagai seorang penghukum. Selanjutnya yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Di sini guru itu biasanya lebih mempunyai suara lebih lembut ya, akan tetapi ini sangat membuat murid menjadi tidak nyaman. Karena apa? Murid menjadi orang yang paling bersalah gitu ya. Jadi kita membuat murid itu merasa bersalah atas walaupun mungkin mereka salah, tapi akhirnya mereka merasa bersalah gitu ya.
Ini ada beberapa kalimat yang bisa diucapkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya, dan lain-lain. Jadi pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa, oh aku bisa selalu melakukan kesalahan ini, dia merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang teman ya, seringkali mungkin Bapak Ibu guru juga melakukan posisi seperti ini ya. Jadi posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui suatu persuasi. Jadi ini biasanya posisi teman itu dia bisa memiliki dampak positif maupun negatif. Kalimatnya bermacam-macam. Ayo berdoa demi Bapak ya. Kalau ini ganti bukan ibu lagi. Ayo ingat tidak betul Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang keempat, pemantau ini biasanya berdasarkan suatu aturan. Jadi misalkan ada suatu tata tertib. Ya, guru mengawasi berdasarkan aturan dan konsekuensinya. Misal itu sudah dihitung selamatnya sampai berapa kali? 10 kali. Ya, jadi berdasarkan suatu data. Begitu. Jadi peraturannya apa yang kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi anak sebenarnya harusnya tidak tahu mengenai konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Dan ini adalah posisi yang paling ideal. Agak mungkin apa ya, ini paling ideal ya. Semoga nanti kita bisa untuk mencapai posisi ini, tapi ya tentunya kita juga masih butuhkan posisi-posisi sebelumnya. Nah, untuk manajer ini adalah posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya. Jadi kalau murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Ini posisi manajer. Dari beberapa posisi tersebut ya, ada suatu istilah dalam upaya untuk membentuk suatu budaya positif di sekolah ya. Agar anak itu memiliki suatu rasa ya, atau sikap-sikap disiplin positif yang bisa menciptakan suatu disiplin positif itu dengan menggunakan keyakinan kelas. Ini untuk keyakinan kelas sendiri sebenarnya Bapak Ibu guru mungkin sudah sering melakukannya ya. Dalam artinya itu keyakinan kelas biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Bapak Ibu sering membuat suatu kesepakatan, kalau dulu namanya kesepakatan kelas ya. Jadi hal apa sih yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam suatu pembelajaran yang sesuai dengan pembelajarannya Bapak Ibu. Akan tetapi dalam kurikulum sekarang ini namanya adalah suatu keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu adalah suatu nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama dengan murid ya. Ini terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi menurut Husserl di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ketika ada suatu keyakinan, murid sudah percaya keyakinan itu akan timbul suatu motivasi itu, yang membuat murid akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Jadi bukan hanya mengikuti peraturan. Jadi kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kira-kira beda antara peraturan sama keyakinan. Contoh peraturan, mungkin Pak Adi bisa menyebutkan salah satu contoh peraturan. Peraturan tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok, gitu ya. Kita lihat. Ya. Jadi peraturan itu biasanya adalah ada kata-kata negatif ya yang ada di situ ya. Tidak boleh. Tapi kalau suatu keyakinan itu adalah suatu nilai universal ya. Ini biasanya akan lebih motivasi dari dalam ya. Bersifat abstrak ya, lebih rinci dan konkret berupa pernyataan universal ya, bentuknya positif ya, mudah dipahami, mudah diingat, kemudian terlibat ya, semua orang yang ada di kelas itu terlibat ya, dan bisa ditinjau kembali waktu kedua. Ini contohnya ya antara peraturan dan keyakinan. Kira-kira ini peraturan atau keyakinan nih? Memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Ya, ini adalah suatu peraturan yang berbeda. Ini juga mengembalikan barang di tempatnya. Ini suatu peraturan ya. Dan di sini mengembalikan ini masih boleh ya.
ketika kita menggunakan suatu keyakinan dari pakai helm ketika mengendarai sepeda motor itu apa? Nah, ini nilai apa sih yang mau kita ambil? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan. Terus di sini mengembalikan barang di tempatnya itu juga merupakan wujud tanggung jawab. Mengembalikan barang di tempatnya itu juga dia adalah suatu upaya untuk menghargai orang. Jadi orang yang kita tuju ini adalah suatu keyakinan. Kemarin di kelasnya Bibli foto-foto saya pinjam kelas ya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi anak jadi murid pas awal pembelajaran memang saya suruh untuk membuat suatu keyakinan kelas ya. Nanti disimpulkan menjadi suatu beberapa kalimat-kalimat yang menunjukkan keyakinan. Jadi ketika anak ditanyakan sama mereka melakukan suatu kesalahan, nanti kita kembalikan lagi ke keyakinan tersebut ya gitu. Yang sudah dibuat, yang sudah disepakati bersama-sama. Walaupun kemarin pada saat membutuhkan keyakinan kelas itu ada satu kelas yang agak jelek ya, mohon maaf. Jadi maunya macam-macam pula, berdebakan sampai di kelas, nah itu tidak mengganggu gitu. Seperti itu. Tapi tetap kita arahkan ya seperti itu. Jadi tidak asal pendapat anak itu bisa kita terima. Nah, untuk yang terakhir ini adalah mengenai restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar istilah restitusi ya? Di PNM, kalau yang sudah mencapai di modul disiplin positif, mungkin pernah mendengar istilah restitusi ya. Disiplin positif kalau tidak salah ada di modul keberapa ini. Jadi yang namanya restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, ya, itu adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu bukan merupakan bukan paksaan, ya, ini berupa tawaran. Ya, untuk melihatnya menuntun, untuk melihatnya dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena tadi sekali lagi seorang melakukan tindakan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Terus mencari cara yang paling baik untuk memperbaiki diri dan fokus pada karakter, jadi bukan pada tindakannya. Fokusnya pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya ketika sudah terbentuk suatu karakter. Ya, ini biasanya restitusi itu dilakukan melalui sebuah proses. Ini dalam seperti digambarkan dalam segitiga restitusi ya. Ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada tahapan ini diharapkan seorang guru itu memposisikan diri sebagai seorang manajer sehingga nanti akan muncul suatu motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Jadi murid akan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga insya Allah nanti nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini itu akan bisa dilakukan oleh ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, jadi untuk menstabilkan identitas, jadi ketika ada suatu anak melakukan suatu kesalahan, ya, pada tahapan ini kita berusaha mencari tahu ya. Tapi kita coba menstabilkan identitas itu dulu. Jadi kita dengan melakukan atau menggunakan kalimat. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung kepada anak kayak gitu, menjudge anak itu salah kayak gitu. Tapi berusaha membangkitkan rasa percaya pada anak dulu. Ya. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bukan kamu kok yang hanya satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Setelah seperti itu anak identitasnya sudah stabil, baru kita coba mencari tahu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan pada anak alasan apa sih yang mereka punya, mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, alasannya apa? Terus kira-kira misalkan mereka sudah menjawab. Ya, kalau tadi kita melakukannya dengan apa yang ibaratkan itu teorinya Ibu. Jadi untuk yang anak sudah stabil identitasnya ya. Kita memvalidasi tindakan yang salah, insya Allah anak akan mengemukakan alasannya itu dengan jujur. Ya. Dan ini ya yang kedua, ini
membuat suatu kesalahan. Nah, untuk yang terakhir itu ketika sudah kita selidiki di sini tindakan yang salahnya, nah baru kita ke keyakinannya. Nah, ini pentingnya kita membuat suatu keyakinan kelas ya. Jadi kita bisa mengembalikan ke keyakinan kelas tersebut. Keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati? Dan pada akhirnya ketika dia sudah menyadari keyakinan apa yang disepakati dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, nah maka di akhirnya jangan lupa sampai kita selalu harus bisa memberikan semangat kepada anak. Ya. Kamu pengen jadi orang seperti apa sih? Saya yakin anak-anak kita semuanya pengen jadi orang yang sukses. Ya. Ketika ditanya itu mesti pengen menjadi orang yang sukses. Mulai tugas kita sebagai seorang guru agar bisa menerapkan sedikit diskusi ketika anak-anak kita melalui suatu masalah. Jadi jangan masuk memposisikan diri sebagai seorang penghukum ya. Mungkin untuk teman itu masih bisa menimbulkan apa ya, ada rasa dihargai gitu, tapi itu juga masih merupakan motivasi eksklusif. Yang menimbulkan motivasi eksklusif itu adalah posisi sebagai manajer. Biasanya ya, pada kegiatan restitusi ini anak kita merasa lebih dihargai karena tidak langsung dijudge kesalahannya ya. Kemudian lebih kepada bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah bersama-sama. Kemudian nanti anak itu akan mengumumkan alasannya dengan jujur tanpa merasa takut dimarahi atau dihukum ya. Dan dapat menimbulkan suatu motivasi untuk memperbaiki kesalahannya di masa depan agar mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang saya sampaikan. Selanjutnya, apabila ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan, saya silakan. Silakan tulisan. Ini tidak sampai ke situ. Ya, informasinya Mas Risa. Di situ kan tadi sudah dijelaskan di bagian akhir itu yang disebut dengan restitusi ya. Itu ditanya satu-satu, katanya identitasnya. Ya. Nah, bagaimana cuma yang melakukan kesalahan dalam satu kelas itu banyak. Misalkan biasanya identiknya kan kayak anak laki-laki gitu ya. Biasanya kayak bergerombol kayak gitu kan. Nah, itu gimana solusinya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Jadi namanya studi restitusi itu adalah satu upaya untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah ya, dengan berdiskusi sebetulnya ya dengan anak agar anak itu dapat mencari solusi masalah itu sendiri sebenarnya. Nah, yaitu dari tadi untuk misal ada banyak sekali siswa yang terlibat di situ ya. Tentunya untuk tahap yang pertama menstabilkan identitas itu kan masing-masing anak punya ini sendiri-sendiri ya, jadi karakter sendiri-sendiri. Tetapi kita kan bisa menekankan ke anak tersebut, jadi biar mereka jangan langsung disalahkan dulu yang pertama. Ya. Jadi jangan langsung disalahkan. Ya. Bahkan kita memberikan rasa percaya diri dulu kepada anak, biar anak itu percaya diri. Ya. Misalkan di situ sebenarnya bukan hanya kalian yang melakukan kesalahan ini. Nah, baru nanti ditanyakan alasannya. Nah, ketika yang di tahap kedua baru validasi tindakan yang salah ya. Saya yakin ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan yang sama, pasti ada alasan yang sama juga. Misalkan kita bisa tanya masing-masing anak itu punya alasan yang berbeda misalkan ya, tapi akhirnya nanti akan timbul suatu pengerucutan atau alasan utamanya itu apa sih? Ya. Seperti tadi bahwa anak itu melakukan suatu tindakan, kita melakukan tindakan itu mesti ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya mereka itu pengen apa sih? Apakah hanya pengen mencari perhatian kah? Atau mungkin karena memang sudah malas kah? Atau dan lain-lain ya? Itu ada alasannya ya. Nanti kita coba cari ya. Iya, ada sebab akibatnya gitu. Kita coba cari penyebabnya itu apa. Dan ketika sudah tahu untuk penyebab utamanya, nah ini pentingnya kita bikin suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu anaknya menuliskan sendiri, bukan kesepakatan kelas. Itu ada kita kesepakatan kelas, misalkan apa dikumpulkan pada saat belajar, begitu ya. Kalau
mau dikembangkan atau mau diletakkan sendiri di kelas masing-masing. Tapi mereka akhirnya kan akan punya, oh ini adalah suatu kesepakatan kelas ya. Jadi bukan suatu paksaan, sehingga ketika sudah mereka melakukan suatu pelanggaran main HP, udah tahu gitu, ini saya salah gitu. Jadi mungkin seperti itu bisa jadi alasan. Kita tanya alasannya dan cari alasan yang paling dominan dari kelompok tersebut ya, untuk bisa kita cari solusinya bersama-sama. Tentunya mencari solusinya itu juga solusi bersama murid. Jadi bukan hanya solusi yang berdasarkan pada ide dari bapak atau ibu guru sendiri, tetapi solusi yang bisa menimbulkan suatu keyakinan pada anak tersebut. Mohon maaf jika sudah memuaskan. Untuk bapak ibu guru mau ada jika ada tanggapan yang lain. Ya, silakan. Saya memperkenalkan nama saya Rina Wulandari dari mahasiswa PPD UMP. Nah, untuk mengenai keyakinan kelas ya, sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, bagaimana semestinya siswa itu mengenal keyakinan kelas dan bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas supaya efektif? Baik, terima kasih. Jadi ini tadi mana ya keyakinan? Ya, nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya saya agak ini ada foto saya. Jadi di sini ini pada saat pembentukan keyakinan kelas. Jadi pada saat pembentukan keyakinan kelas itu kita bisa menggali ya, jadi ide-ide dari anak tersebut. Kira-kira kalian pengen pembelajaran seperti apa? Nah, terutama yang namanya keyakinan kelas itu ini sesuai dengan kalau saya kemarin mungkin hanya di pembelajaran saya sendiri. Nah, misalnya pembelajaran kimia. Nah, di situ anak disuruh berpendapat ya. Mereka menginginkan pembelajaran seperti apa? Ya. Ada salah satu kira-kira pembelajaran yang bisa buat kalian nyaman itu seperti apa? Jadi ada pertanyaan otomatis seperti itu. Ya, pembelajaran yang membuat kalian nyaman itu seperti apa? Mungkin yang pertama, akhirnya mereka menguangkan, HP-nya dikumpulkan, HP-nya di dalam tas. Itu masalah HP paling banyak yang dominan, terutama untuk anak-anak sekarang. Ya, yang akhirnya kita bentuk suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah suatu kalimat yang universal. Di situ adalah kalau saya sebutnya di situ adalah tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab dalam hal apa? Tanggung jawab dalam masalah penggunaan HP. Di situ juga dijelaskan, kita senantiasa menjelaskan bahwa HP itu digunakan pada saat dibutuhkan saja. Kemudian kita juga harus selalu menawarkan lagi gimana kalau seperti ini ke anak gitu. Karena mungkin bisa jadi anak ada yang merasa keberatan begitu ya. Dan kebetulan kemarin untuk masalah tanggung jawab penggunaan HP tersebut itu anak-anak menyetujui semuanya. Jadi ketika saya masuk kelas itu alhamdulillah tanpa disuruh pun mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya kurang tahu untuk di pembelajaran lain, tapi untuk di pembelajaran di salah satu kelas itu yang sudah saya bikin untuk keyakinan kelas itu mereka waktu itu memang HP-nya dikumpulkan, tapi dikumpulkan di kelas masing-masing. Ya udah mereka masuk kelas masing-masing. Ya. Bahkan yang tadinya di saku juga akhirnya dikumpulkan. Karena itu berasal dari suatu keyakinan yang diambil secara bersama-sama. Terus yang kemarin ini ya, saya itu kalau kemarin ini kenapa dibikin seperti ini tuh untuk yang kalimat-kalimat yang sama itu dijadikan satu. Satu golongan, kemudian kita simpulkan dalam suatu keyakinannya dan gotong royong peduli dan lain-lain ya. Di sini ini aktif dalam pembelajaran, ini bertanggung jawab ya. Kemudian ini adalah saling menghargai. Nah ini saling menghargai di sini ini juga lumayan banyak ya. Saling menghargai di sini dalam arti banyak sekali anak-anak kita kadang memanggil nama temannya itu menggunakan nama yang kadang tidak disukai atau mungkin dengan nama orang tuanya seperti itu ya. Dan itu ternyata membuat anak menjadi tidak nyaman. Nah mereka mengumumkan itu akhirnya kita ambil suatu nilainya adalah saling menghargai. Saling menghargai di sini juga dalam arti ketika misalkan pada saat presentasi itu anak harus bisa menghargai ya. Jadi misalkan temannya lagi presentasi yang mendengarkan. Ya, ini mohon maaf saya juga masih dalam tahap belajar ya. Jadi ya ini yang
untuk pembentukan keyakinan kelas. Salah satunya adalah pertama kita diskusikan dengan anak, kira-kira kita mesti bertanya pematik pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nanti kita bisa simpulkan dalam suatu kalimat-kalimat yang dia sifatnya adalah universal seperti itu. Tetap dengan memperhatikan pendapat-pendapat anak. Dan ini juga pada saat proses pembentukan ini saya melibatkan siswa ini adalah ketuanya. Dia yang memimpin dalam proses diskusi tersebut. Di bagian belakang, maaf tidak terlihat untuk fotonya ya, tapi insya Allah yang di belakang itu juga anak-anak aktif dalam memberikan pendapat terkait pembentukan keyakinan. Seperti itu, Mbak ya. Untuk yang lain, monggo. Beliau ini mau memberikan tanggapan boleh? Bu Ibu ada tambahan Ibu ini? Dari saya terima kasih sekali kepada Mbak Eni yang telah mengkajiannya. Semoga saya benar-benar sangat bermanfaat bagi saya. Semoga saya bisa mengimplementasikannya. Dan semoga Mbak Eni terus sukses menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu. Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih juga atas dukungan dari Bapak Ibu selama ini. Mungkin juga kami sering melakukan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan adanya Bapak Ibu. Mohon selalu dukungannya. Menambahkan sedikit yang segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi tadi tidak ada vektor, tidak ada anak panah nih Mbak. Oh ini gambarnya. Apakah itu bisa diartikan itu arahnya boleh bolak-balik dari manapun, mulainya dari yang mana dulu boleh atau bagaimana? Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Bu ya. Jadi untuk segitiga restitusi ini gambar saya ambilkan dari Mendikbud ya kebetulan Bu. Jadi ini ada tahap gambar yang utamanya adalah yang ini. Ini tidak ada urutan itu. Jadi urutan yang pertama memang harus selalu menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah sampai ke menanyakan keyakinan. Karena yang kita harapkan di sini anak itu membuat suatu keyakinan. Keyakinan yang bisa menimbulkan motivasi implisit dari dalam diri anak. Terima kasih Bu. Gimana Bapak Ibu yang lain? Monggo masih ada tanggapan ataupun tambahan untuk melengkapi materi yang sudah saya sampaikan. Cukup ya Bapak Ibu. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya pada acara diseminasi untuk modul 1 dari 4 di Budaya Positif pada program pendidikan guru penggerak anak kelas 7 ini. Mohon maaf jika dalam membawakan materi ini banyak sekali kata-kata yang salah ya atau kurang tepat. Mohon dimaafkan Ibu Ibu. Kemudian di sini juga bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, hanya berbagi informasi terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Demikian, terima kasih untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni karena sudah menambahkan pemahaman yang luar biasa untuk kita semua. Sudah cocok jadi guru penggerak nih Bapak Ibu. Bukan calon lagi tapi sudah bisa menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan kita, guru yang masih tidak bisa. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bu Eni bisa memberikan manfaat, mendapat kemudahan dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran pada kegiatan diseminasi Ibu Eni. Mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita untuk menerapkan budaya positif di kegiatan pembelajaran kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Untuk acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara kegiatan pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Kami doakan semoga Ibu Emi bisa menyelesaikan kegiatan calon guru penggerak dan lulus menjadi guru penggerak dari SMA Negeri 1 Ajiman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri kegiatan hari ini. Sekali kali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.